Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah. Wassalli wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel TV ABM TV, gimana kabarnya kalian? Sehat semua? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan serta keselamatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita di dunia ini hidup bukan hanya dengan manusia, tetapi kita bisa beradaptasi dengan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu manusia harus mempunyai etika dan akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada manusia dan bagaimana kita berakhlak kepada hewan dan bagaimana kita berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Karena diperintahkan kita menjaga kelestarian alam semesta ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Berarti sebaliknya, kita harus membuat kedamaian, ketentraman dengan manusia, dengan hewan, dan dengan tumbuh-tumbuhan, dan dengan makhluk Allah yang lainnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hewan yang mana hewan ini diharamkan untuk dibunuh oleh umat Islam karena ada beberapa alasan. Di antaranya, hewan yang dilarang dibunuh yang pertama adalah lebah. Lebah digunakan namanya dalam Al-Quran surat An-Nahl yang merupakan surah ke-16 dan memiliki 128 ayat. Lebah termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Hal ini dikatakan sebagai hewan yang serbaguna. Lebah memberikan banyak kegunaan bagi manusia mulai dari awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Keistimewaan utama dari lebah adalah ia dapat menghasilkan madu yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai penyakit. Dan lebahnya pun juga bisa memberikan manfaat dari sengatannya, karena ada yang dinamakan dengan terapi lebah. Bahkan Rasulullah SAW menggunakan madu sebagai obat penyembuh penyakit selain habatus sauda dan bekam. Budaya lebah diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai tidak makanan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Dalam surah An-Nahl, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Sarang lebah yang lebih baik itu yang berbentuk segi enam. Ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. Maka kalau kita membunuh lebah, maka minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lebah ini diharamkan untuk dibunuh. Dan yang kedua adalah semut, yang mana berdasarkan cerita Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah satu nabi. Konon ada yang menyebutkan nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada pengikutnya untuk membakar pohon yang menjadi sarang semut tersebut. Kemudian Allah menurunkan wahyu, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu kumpulan umat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dapat kita simpulkan ternyata semut itu makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan umat yang selalu bertasbih. Makanya semut itu diabadikan di dalam Al-Quran sehingga ada surah yang bernama An-Naml yang artinya semut. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam dilarang di dalam Islam untuk membunuh semut. Karena apa? Karena semut itu merupakan makhluk Allah yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semut itu bisa menjadikan contoh untuk manusia. Ada ilmu ketika semut bertemu dengan yang lainnya, kita perhatikan kayaknya semut itu lagi bersalaman. Kalau kita perhatikan, ini suatu pelajaran untuk kita. Ketika kita bertemu dengan sesama kita, maka dianjurkan untuk bermusafahah, dianjurkan untuk uluk salam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah burung hudhud, yang mana burung hudhud adalah jenis burung pelatuk.
Burung hudhud merupakan burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud pernah menjadi utusan Nabi Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya adalah ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata burung hud ini adalah pesuruhnya Nabi Sulaiman yang mana mengantarkan surat tentang keimanan yang berisikan tentang keagamaan. Maka burung hudhud ini berjasa. Kalau kita lihat riwayat, ternyata burung hudhud ini burung yang memiliki jasa. Jasanya jasa dalam kebaikan, yaitu mengantarkan surat yang mana surat itu berisi ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Indonesia hudhud dikenal dengan nama hupo tunggal. Burung ini dapat dijumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ciri-ciri burung hudhud memiliki jambul panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung coklat muda warnanya, sedangkan sayapnya dan ekornya putih bergaris hitam. Nah, hewan ini diharamkan untuk dibunuh. Maka kita jika membunuhnya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah burung sured atau burung surat. Burung surat dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Burung ini di Indonesia terkenal dengan sebutan burung pendet atau cendet. Yang keempat adalah burung sured atau burung surat. Burung surat dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Burung ini di Indonesia terkenal dengan sebutan burung pendet atau burung cendet. Maka kita tidak boleh membunuhnya karena dilarang di dalam agama. Dan yang kelima, yang haram dibunuh itu adalah kelelawar dan katak. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang artinya janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Ternyata suara katak itu adalah tasbih. Bahkan sebagian ulama menyebutkan yang paling banyak bertasbih itu adalah katak. Katak itu bertasbih. Mungkin kedengaran oleh kita itu bukan tasbih, tetapi makna sesungguhnya, hakikatnya katak itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian membunuh kelelawar. Kata Rasulullah, kita tidak boleh membunuh kelelawar. Kenapa kita tidak boleh membunuh kelelawar? Karena kata Rasulullah, karena ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh kaum kafir, kelelawar pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doanya? Wahai Rabbku, berilah aku kekuasaan terhadap laut agar aku dapat menenggelamkan mereka orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang intinya Allah menjaga kelelawar. Karena apa? Karena ternyata kelelawar itu memiliki jasa, yaitu pengen mendoakan menghancurkan kaum kafir, karena kaum kafir menghancurkan Baitul Maqdis. Maka dengan itu Allah melarang kita untuk tidak membunuh kelelawar, karena kelelawar adalah makhluk Allah yang dimuliakan, dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Ketika kita berani membunuhnya, maka akan dapatkan akibatnya. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.